Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priawit Karunianingsi dengan NIM 202304101193. Saya dari kelas Manajemen X. Saya akan menjelaskan tentang The Social Dilemma. Apa sih persoalan yang diangkat dalam film tersebut? Kemudian jelaskan. Salah satu isu utama yang dibahas adalah dampak kecanduan teknologi, terutama terkait dengan penggunaan ponsel dan media sosial. Film dokumenter ini yang dibuat dengan persetujuan untuk mengungkapkan berbagai aspek kecanduan teknologi dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan kita dalam keseharian kita, gitu. Termasuk hubungan interpersonal dan perhatian terhadap hal-hal penting seperti keluarga, seperti itu. Kemudian isu monetisasi yang terdapat data pengguna dan praktik bisnis yang tidak etis juga dibahas di sini. Ada keprihatinan tentang bagaimana algoritma yang dipakai oleh perusahaan teknologi dapat memperburuk permasalahan sosial dan ekonomi yang sudah ada pada era global ini. Kemudian selanjutnya, ini adalah referensi dari persoalan sosial media dilema yang saya ambil dari web dan jurnal-jurnal. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah tentang perusahaan. Menurut Anda, dampak baik dan buruk dari penggunaan berbagai aplikasi IT, ilmu teknologi yang ada saat ini. Nah, kemudian jelaskan kedua dampaknya. Bagi saya, dampak baik ini memungkinkan individu untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia, memperluas jejaring sosial dan peluang bisnis kita. Kemudian, konektivitas global ini juga memfasilitasi pertukaran pengetahuan, ide, dan budaya antar berbagai komunitas, meningkatkan pemahaman lintas budaya dan toleransi juga. Nah, otomatisasi proses analisis data real time dan kolaborasi online memungkinkan pekerjaan yang lebih cepat dan lebih efisien. Ini dari dampak baiknya. Ya, yang di bawah ini adalah referensi saya dari berbagai jurnal. Selanjutnya, dampak buruknya. Dampak buruk yang saya dapatkan di sini adalah data pribadi dapat disalahgunakan atau dapat diakses oleh semua pihak secara tidak sah, gitu. Mengancam keamanan finansial kami dan identitas individu. Selain itu, adanya desain aplikasi yang menggiurkan dengan fitur-fitur yang membuat penggunaan kembali lagi secara terus-menerus, seperti itu, dan dapat memperkuat perilaku kecanduan dan mengganggu keseimbangan hidup kami. Dengan memahami kedua dampak ini, penting bagi individu dan masyarakat untuk mengembangkan pemahaman antara yang baik dan yang buruk, yang lebih baik tentang cara menggunakan aplikasi IT secara bertanggung jawab dan seimbang, seperti itu, sambil terus berupaya untuk meningkatkan keamanan, privasi, dan kesejahteraan dalam era digital. Jadi kita harus pintar-pintar memilih jaring sosial yang ada di masa ini, gitu. Jangan asal kita mengambil dari sudut ini, lalu kami mengonsumsi secara pribadi secara keseluruhan. Jadi harus ada penyaringan terlebih dahulu, seperti itu. Selanjutnya, internet, komputer, sosmed, dan lain-lain sudah menjadi kebutuhan primer, layaknya makan. Bagaimana sih respon Anda? Seperti itu kan? Saya setuju bahwa dalam era digital saat ini, internet, komputer, dan media sosial telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari bagi banyak orang. Namun, penting untuk diingat bahwa sementara internet, komputer, dan media sosial ini dapat memberikan manfaat besar, kita juga perlu mempertimbangkan dampak negatifnya yang tadi saya sudah jelaskan. Misalnya ketergantungan yang berlebihan pada media sosial dapat mengganggu kesehatan mental
dan interaksi sosial secara langsung. Ini termasuk membatasi waktu yang dihabiskan di media sosial. Jadi seseorang ini lebih menyendiri gitu. Jadi dia antisosial banyakan di zaman sekarang ini. Nah, selanjutnya menjaga privasi dan keamanan online, serta mempertahankan keseimbangan antara kehidupan digital dan kehidupan nyata. Jadi kita harus menyeimbangkan antara kehidupan di jaring sosial dan kehidupan nyata. Jadi harus seimbang antara keduanya. Tidak boleh kita kayak kita terlalu mengurusi media sosial kita. Jadi sangat berbanding terbalik dengan kepribadian kita yang sebenarnya gitu. Jadi bahasa zaman sekarang itu fake kayak gitu, kayak palsu gitu, palsu dari kelihatannya seperti ini tapi sebenarnya Anda ini orangnya seperti ini gitu. Nah, selanjutnya yang selanjutnya ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menggunakan teknologi informasi secara bijaksana dan menghindari keterperangkapan oleh sosial media tersebut. Yang pertama, batasi waktu layar. Tetapkan batasan waktu untuk penggunaan perangkat dan media sosial. Ini dapat membantu mencegah kecanduan dan mengalihkan perhatian ke kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Contohnya, dalam keseharian kita tidak mungkin untuk melakukan sosial media, mengelola sosial media secara terus-menerus. Akan lebih baiknya kami menyeimbangkan antara kegiatan kami dalam keseharian kami dan sosial media tersebut. Jangan sampai kita mengelola sosial media kita, tetapi kita mengurangi kegiatan yang lebih bermanfaat dari sosial media tersebut. Yang kedua, pilihlah konten yang bermutu. Pilih konten yang bermanfaat dan relevan saat menggunakan internet dan media sosial. Hindari terjebak dalam konten yang tidak mendukung terhadap pertumbuhan pribadi kami ataupun informasi yang tidak akurat. Contohnya, akan lebih baiknya kami itu memilah-milah konten apa yang harus kami tonton, konten apa yang harus kami kelola dalam kehidupan kami, keseharian kami. Akan pendidikan kah, atau wisatawan kah, atau usaha kah, atau karir kah, atau dan yang lain-lainnya. Nah, informasi yang tidak akurat ini kalau dalam zaman sekarang ini namanya fake, hoax, seperti itu. Jadi akan lebih baiknya kita menyaring akan informasi yang kami dapatkan dari sosial media. Jangan semua yang kami ketahui dari sosial media itu kami terima secara mentah-mentah tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Yang ketiga, jadwalkan waktu offline. Sediakan waktu untuk istirahat dari perangkat dan internet. Gunakan waktu ini untuk berinteraksi langsung dengan keluarga dan teman-teman atau melakukan kegiatan di luar ruangan. Jadi jangan sampai kita mengelola sosial media secara terus-menerus. Kami menjadi kepribadian yang anti sosial, tidak pernah berkomunikasi dengan siapapun, termasuk keluarga ataupun teman-teman, dan tidak tahu lingkungan sekitar karena terlalu fokus terhadap sosial media. Gunakan waktu untuk istirahat lebih baik di saat waktunya tidur atau di saat waktunya kegiatan lain daripada memilah sosial media. Lebih baiknya kami gunakan secara tepat. Akan waktu tidur, akan waktu istirahat, ya kami istirahat daripada harus mengelola sosial media secara terus-menerus dalam keseharian kita. Yang keempat, pelajari tentang privasi dan keamanan. Pahami bagaimana melindungi data pribadi Anda dan amankan akun online dengan kata sandi yang kuat dan password keamanan yang lainnya. Jangan sampai menggunakan alat yang banyak sandi itu, jangan sampai kita melupakan kata sandi tersebut atau diketahui oleh orang lain seperti itu. Akan lebih baiknya kami benar-benar mengetahui itu
secara kepribadian tanpa ada orang lain yang mengetahuinya agar data kami dapat terjaga dengan baik, seperti itu. Selanjutnya, tetapkan prioritas. Tetapkan prioritas di sini adalah fokus juga pada penggunaan teknologi yang mendukung tujuan dan nilai-nilai Anda. Hindari terperangkapnya dalam distraksi yang tidak penting atau tidak produktif. Jadi harus mengetahui apa sih prioritas kami gitu. Selanjutnya, tetaplah sadar akan pertimbangan dampak jangka panjang dari penggunaan teknologi terhadap kesehatan fisik dan mental Anda. Lakukan refleksi secara teratur tentang bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan sehari-hari Anda. Jadi kita harus benar-benar memilah ya tadi, sadar akan kepentingan kehidupan kita yang sebenarnya juga, jangan sampai kita terlena akan hal yang terdapat pada sosial media. Kemudian dengan mengadopsi pendekatan yang bijaksana dan seimbang terhadap penggunaan teknologi informasi, Anda dapat menghindari menjadi terperangkap olehnya dan menjaga keseimbangan yang sehat antara kehidupan digital dan kehidupan nyata. Gitu. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Bila demikian isi presentasi yang saya kali ini sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan bagi yang mendengarkan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.